Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jaya Ramadan dari 10/2. Saya ingin menjelaskan tentang koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan kesepakatan bersama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya anggotanya dengan menjalankan seluruh kegiatan usahanya berlandaskan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah hukum Islam syariah. Secara istilah, koperasi syariah merupakan gabungan dari dua konsep besar. Konsep koperasi mengutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, demokrasi, dan kesejahteraan bersama. Dasarnya adalah asas sukarela dan keterbukaan. Konsep syariah mengacu pada aturan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang bertujuan mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam setiap transaksi, serta menghindarkan diri dari segala hal yang dilarang agama. Berbeda dengan koperasi konvensional yang beroperasi pada umum, koperasi syariah memiliki batasan tegas bahwa setiap aktivitas ekonomi, mulai dari pengumpulan dana, pengelolaan, hingga penyaluran, harus bebas dari unsur riba, garar, ketidakjelasan, penipuan, maisir, perjudian, serta segala hal barang dan jasa yang haram. Di Indonesia istilah ini juga sering dikenal dengan nama BMT, Baitul Mal wat Tamwil, atau koperasi jasa keuangan syariah KJKS, yang merupakan bentuk penerapan nyata dari konsep ini di masyarakat. 2. Dasar dan landasan koperasi syariah. Koperasi syariah berdiri kokoh di atas 3 landasan utama yang saling melengkapi. Landasan filosofis dan regulis. Seluruh gerakan ini bersumber dari nilai-nilai luhur ajaran Islam yang menekankan bahwa harta adalah titipan Allah dan manusia wajib mengelolanya dengan cara yang benar. Dasar utamanya tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengejarkan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 18, perintah untuk mengatur harta dan tidak menumpuknya saja, melainkan menggunakan hadis Nabi SAW. Semakin mukmin itu kebaikan satu pengguna, sebagainya menguatkan sebagian yang lain. HR Bukhari dan Muslim. Prinsip dasarnya adalah ekonomi bukan semata mencari keuntungan materi, melainkan juga sarana ibadah dan mendekatkan diri dari Allah SWT. B. Landasan yuridis. Hukum formal. Secara hukum negara, koperasi syariah di Indonesia sah dan dilindungi berdasarkan peraturan berikut. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasian. Koperasian ini adalah induk hukum yang mengakui koperasi sebagai badan hukum, dan koperasi syariah merupakan salah satu bentuk pengembangannya.
2. Pengaturan materi koperasi dan UKM. Berbagai peraturan turunan yang mengatur pendirian dari pengelolaan dan pembinaan koperasi yang prinsip syariah. 3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI berfungsi sebagai pedoman teknis hukum Islam yang mengikat operasional seperti fatwa tentang mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lain-lain. 4. Undang-undang Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai acuan umum sistem keuangan nasional yang sesuai syariah. C. Landasan ideologis menggabungkan nilai Pancasila khususnya sila ketiga Persatuan Indonesia dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan nilai keislaman sehingga koperasi ini menjadi wadah mempersatukan umat demi kesejahteraan bersama. 3. Prinsip dasar dan ciri khas. Agar disebut sebagai koperasi syariah, organisasi tersebut wajib memegang teguh prinsip-prinsip perbedaan berikut ini. Prinsip bebas dari hal yang dilarang. 1. Bebas riba. Ini adalah prinsip paling utama. Tidak ada sistem bunga baik saat menabung memberi imbalan pasti maupun saat meminjam membangkan biaya tambahan pasti. Uang dipandang hanya sebagai alat tukar, bukan komoditas dagang yang bisa melahirkan uang sendiri. Keuntungan hanya didapat dari aktivitas usaha nyata. 2. Bebas garar. Semua akad perjanjian dan transaksi harus jelas, rinci, dan transparan. Tidak boleh ada ketidakpastian, penipuan, hal yang tersembunyi, atau risiko yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Semua risiko dan hak kewajiban harus disepakati bersama di awal. Bebas. 3. Bebas masyir. Dilarang melakukan transaksi yang mengandalkan keberuntungan semata, spekulasi liar atau perjudian, atau semua usaha harus didasarkan pada kerja nyata dan analisis yang jelas. 4. Bebas barang jasa haram. Segala yang diperjualbelikan atau biaya harus halal baik zatnya maupun cara pengolahannya. Tidak boleh membiayai usaha alkohol, judi, makanan haram atau maksiat. Prinsip nilai kemanusiaan dan koperasi. 1. Anggota dan sukarela dan terbuka dari siapa saja yang memenuhi syarat boleh masuk dan bebas untuk keluar tanpa paksaan siapapun. 2. Pengelolaan secara demokrasi. Anggota adalah pemilik koperasi. Keputusan tertinggi yang ada di rapat anggota. Setiap anggota memiliki suara yang sama. Satu orang satu suara, tidak peduli besar sekecilnya uang yang disetor pengurus bekerja atas amanah anggota. 3. Sifat kemitraan hubungan antara pengurus, pengawas, dan anggota. Hubungan mitra sejajar, bukan hubungan majikan dan budak atau pemberi utang dan yang berutang. Semua saling menguatkan. 4. Keadilan dan keseimbangan. Tidak ada pihak yang dirugikan. Keuntungan bagi adil sesuai kontribusi dan kerugian juga ditanggung sesuai porsi sepakatan. Tidak dibebankan sepihak. 5.
Tujuan akhir kesejahteraan. Tujuan utamanya adalah mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.